Baik, terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak Hadril Ya, telah sama-sama. menambah pemahaman, ya telah banyak kami terbenakkan dengan kata-kata yang ada dalam ayat Al-Maidah ayat 24 tadi yang telah kita diskusikan. Semoga Pak Hadir sehat selalu agar bisa selalu membersamai kami dalam Amin, amin. diskusi setiap paginya. Surah An-Nisa ayat 24, surat Al-Maidah ayat 24 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Saad Luti. Pada Pak Saad kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Saad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Karlina. Kartila, sama saja Kartila, Kartina kayak kakak beradik gitu. Saya kira ini kembar gitu. Itu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqullaha rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Al-Quran yang tergabung di Al-Sani kita telah mendapat nikmat pagi ini membahas satu ayat dari surah Al-Maidah, yaitu ayat 24 di bawah bimbingan Ibu Rizal dan didampingi oleh Ibu Kartila, di moderator Ibu Karlina. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh pagi ini menjadi tambahan pengetahuan kita dan tambahan bagi amalan kita, dan kita menjadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita baca pada pembahasan ayatnya. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadam mada amu fiha fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Sadaqallahul azim. Kurang artinya, mereka berkata, kaum Musa berkata, wahai Musa, kami sama sekali tidak akan memasuki kota itu selamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu, kamu pergilah bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk saja di sini, menanti saja di sini. Itu merupakan suatu pembangkangan, ya, itu yang diperhatikan di situ. Maka Musa mengatakan, wahai Musa, keluarga saudaranya, kaumnya, ya qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abada. Kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya. Maksud di sini memasuki kota suci yang diperintahkan itu, yaitu kota Palestina, itu kota Baitul Maqdis, selama-lamanya. Madamu fiha. Jadi selagi mereka, madamu jadi jamak saling mereka, fiha di dalamnya. Selagi kaum yang Jabbarin ayat sebelumnya itu berada dalam kota itu. Fazhab anta wa rabbuka. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu. Untuk apa? Untuk memasuki kota itu. Tujuannya adalah faqatila. Berperanglah kamu berdua.
Inna hahuna qaidun. Sesungguhnya kami duduk saja di sini, menanti saja di sini. Itulah ayat itu. Nah, ini merupakan bentuk pembangkangan kaum Nabi Musa yang tidak mau mereka berjihad, dan mereka menantang rasulnya dan menolak untuk berperang dengan musuh mereka. Disebutkan ketika merogak berjihad dan bertekad untuk kembali ke Mesir, maka Musa dan Harunnya bersujud kepada Allah di hadapan sejumlah pemimpin dari kalangan Bani Israel karena sangat keberatan apa yang diniatkan itu. Kemudian di antara itu ada 2 orang di antara mereka dari kelompok kaum itu, namanya Yusa bin Ibnu Nun dan Kilab bin Ibnu Yunafa, merobek bajunya sendiri sebagai ungkapan kesal dan mencaci kaumnya dengan sikap menolak untuk berjihad. Padahal mereka telah diperintahkan untuk masuk kota suci sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 21 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasatil lati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Itu dikatakan, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah. Muqaddasah, yaitu hai kamu masuklah kota suci ini, yaitu kota Palestina. Allati kataballahu lakum, yang telah ditentukan Allah bagimu. Wala tartaddu ala adbarikum, janganlah kamu lari ke belakang karena takut dengan musuh. Fatanqalibu khasirin, maka kamu menjadi orang yang rugi. Nah, itu yang terjadi. Nah, pada kasus yang demikian juga sama terjadi pada masa Nabi Muhammad, tetapi kejadiannya akan berbeda. Pada masa Nabi Muhammad SAW menghadapi perang Badar, Rasulullah SAW meminta pendapat kepada mereka, maksudnya adalah pada yang hadirin, untuk memerangi pasukan kaum musyrik, ya, untuk datang lindunginya, yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, asiru alayya ayyuhal muslimun. Berilah saran kalian kepadaku, wahai kaum muslimin. Nah, perkataan itu diulangi oleh Nabi sampai 3 kali. Karena yang jawab itu adalah kaum mujahirin. Kemudian diulangi lagi sehingga Rasulullah itu tidak sekali-kali mengumatkan demikian kecuali untuk memberi ketahuan kepada sahabat dari kalangan Ansor. Karena hari itu merupakan mayoritas adalah kaum Ansor. Maka Sa'ad bin Ibnu Mu'az pimpinan Ansor berkata, wahai Rasulullah SAW, seakan-akan kau menyindir kami. Demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, dan seandainya kau hadapkan kami ke laut ini, lalu engkau masukinya, niscaya kami pun akan memasuki pula bersama engkau, tanpa ada seorang pun yang tinggal dari kami. Kami sama sekali tidak segan menghadapi musuh kami besok hari. Sesungguhnya kami adalah orang yang teguh dalam berperang, pantang mundur dalam medan laga. Mudah-mudahan Allah menampakkan kepada kamu sikap kami yang membuat engkau senang hati. Maka bawalah kami dengan berkah dari Allah. Hal ini membuat hati Rasulullah SAW menjadi gembira. Maklumat ini dimaksudkan untuk minta pendapat dari kaum Ansor. Kalau demikian, kami tidak akan mengatakan seperti yang pernah dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa dalam firman-Nya, "Fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun." Di situ dikatakan fazhab anta wa rabbuka, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, faqatila, berperanglah kamu berdua. Inna hahuna qaidun. Sungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Itulah perkataan orang-orang Yahudi, Bani Israel. Tetapi bagi kaum mujahirin, kalau di kaum Ansor tidaklah demikian. Dia akan membela nabinya sampai ke akhir hayatnya. Nah, kemudian bantahan terhadap Bani Israel terhadap Nabi Musa itu disurahkan juga, dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 22. Apa katanya? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha
fa yahruju minha fa inna dhahilun. Nah, di situ dikatakan, mereka mengatakan qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang yang gagah perkasa dan bengis dan kasar. Itu maksudnya gagah perkasa itu bengis dan kasar. Itu dalam kota Baitul Maqdis itu. Kemudian wa inna lan nadkhulaha hatta yahruju minha. Sesungguhnya kami sekali-sekali tidak akan memasuki sebelum mereka keluar daripadanya. Nanti kami tidak akan masuk kota itu sehingga mereka itu kaum Jabarin keluar daripadanya. Maka fa inna yahruju minha fa inna ma dhahilun. Jika mereka keluar daripada pasti kami memasuknya. Itulah keterangan dari Al-Maidah 22. Tetapi ada di antara mereka yang patuh dan takut diberi nikmat, itu adalah orang yang diberi nikmat kepada mereka, yang didorongkan kepada kawan-kawannya untuk melaksanakan itu, dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 23. Itulah dua orang tadi, dua orang yang berdapat nikmat tadi, Kalib dan siapa Yusa tadi, itu Ibnu anak Nun gitu, dikatanya qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihima udkhulu alaihimul bab fa iza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun, katanya. Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Itu maka dua orang itu berkata, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihima. Berkata dua orang di antara orang yang takut kepada Allah yang telah diberi, Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Apa katanya? Udkhulu alaihimul bab. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Ya, ini menunjukkan dengan memasuki pintu ke suatu kota melalui pintu gerbang itu menunjukkan kekuatan dan keberanian kalian, sehingga mereka di dalam kota menjadi kena mental, istilah sekarang ini. Takut di situ, maka mereka akan kalah gitu. Fa iza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Maka apabila kamu masuki dengan memasukinya melalui pintu gerbang itu, maka kamu akan menang. Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang beriman. Nah, jadi bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla merupakan suatu sumber kekuatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi di situ tidak menyatakan kita yang kuat, tapi Allah lah yang paling kuat, maka Allah akan membantu kita. Mereka memasuki mereka diperintah masuk kota itu dengan sebagai suatu ketetapan seperti yang dijelaskan tadi ayat 21, ya. Wahai Musa, kata dia, hai kaumku, masuklah ke tanah suci yaitu Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, janganlah kamu lari ke belakang karena takut musuh, maka kamu menjadi orang yang rugi. Itu arti dari surah Al-Maidah ayat 21. Bagi mereka pemerintah harus mengambil pelajaran dari kaum terdahulu. Banyak kaum terdahulu membantah perintah, dia melakukan mereka menjadi peristiwa-peristiwa sebelum itu menjadi pelajaran bagi kita. Begitu juga dengan peristiwa Nabi Musa itu pelajaran bagi kita. Apa contohnya dalam surah Yunus 92 dia katakan fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina la ghafilun. Nah, di situ dikatakan fal yauma nunajjika bi badanika. Pada hari ini kami selamatkan badanmu, itu badan Fir'aun. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, khalfaka sesudahmu. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina la ghafilun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu lengah dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, Allah dengan yang tadi itu dia mewariskan bumi itu diwarisi oleh orang-orang yang soleh, dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna Izzaburi min ba'di zikri annal arda yarisuha ibadiyal solihin. Di situ dia katakan, walaqad katabna Izzaburi min ba'di zikri. Di situ sungguh kami telah tulis di dalam Zabur. Sesudah kami dalam Zabur, yaitu di dalam Lauh Mahfuz. Annal arda yarisuha ibadiyas solihin. Sesungguhnya bumi itu dipusakai oleh hamba-hambaku yang soleh.
Bentuk pembangkangan lain daripada Bani Israel terhadap Musa dikisahkan pula dalam surah Al-Baqarah ayat 51-57. Itu dikatakan wa iz wa'adna Musa arba'ina lailatan summa takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kami menjadikan anak lembu sepeninggalannya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Nah, kemudian berikutnya, summa apauna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun. Kemudian sesudah itu kami wafatkan, maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Wa iz ataina Musal kitab wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah agar kamu mendapat petunjuk. Al-Baqarah 53. Kemudian selanjutnya wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu wattawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata, wahai kaumku, sesungguhnya kamu mengiaya diri kamu sendiri, ya, karena kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahan, maka bertaubatlah kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu. Bunuhlah dirimu sendiri, hal itu lebih baik bagimu di sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Allah menerima taubatmu, sesungguhnya Dialah Maha Penerima taubat. Nah, kemudian dalam Al-Baqarah berikutnya, di situ wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa azatkum sa'iqatu antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu mereka disambar petir sedangkan kamu menyaksikannya. Itulah mereka mati. Kemudian mereka dihidupkan kembali. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumal manna salwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Kami naungi kamu dengan awan, kami turunkan kepada kamu manna dan salwa. Makanlah dari apa yang baik dari yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka mendiaya diri kami, tetapi mereka lah mendiaya diri mereka. Itu yang terjadi. Kemudian Allah mengatakan memberikan taubat itu bermacam cara, di antaranya surah Al-A'raf ayat 23. Wa adna Musa salasil lailata wa atmamnaha asyira patamma miqata rabbih arba'i lailatan wa qala Musa li akhihi Haruna ukhlifu fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Itu dikatakan Musa berjanji kepada kami telah janjikan kepada Musa memberi Taurat sesudah waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan malam itu dengan malam 10. Jadi 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Kemudian Musa berkata pada saudaranya Harun, apanya? Engkau gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, perbaikilah mereka, janganlah kamu mengikuti jalan orang yang berbuat kesalahan. Tetapi mereka tetap menjalankan janji. Itulah yang terjadi, namanya orang-orang Israel, orang Yahudi, dia tetap melanggar janji. Dari kenyataan itu yang dikatakan berbeda dengan kata yang lain. Maka apa dikatakannya dalam surah At-Taha 87-89 mengatakan qalu ma ahlafna mau'idaka bimalkina walakinna humilana auzara min zinatil qaumi faqazabnaha fakazalikal walqa samiri. Di situ kata maka kami sekali tidak melanggar perjanjianmu karena kami sendiri, karena kami berjanji itu atas kemauan sendiri, tapi
ketika kami disuruh membawa beban dan perhiasan kaum kami, maka kami telah melemparkannya dalam api. Demikian pula Samiri melemparkannya. Setelah di situ, kemudian Samiri mengeluarkannya untuk mereka dari lubang itu. Jadi bentuk perhias itu adalah anak lembu bertubuh. Kemudian bersuara, mereka berkata gitu kan, fa'akhrajal lahum ijlan jasadallahu huwa rumpaqalu za ilahukum wa ilahu Musa pasiniya panasiya. Di situ dikatakan bahwa anak lembu bertubuh dan bersuara, maka berkatalah Semiri, inilah Tuhanmu, Tuhannya Musa, tetapi Musa sudah lupa. Tetapi apa yang terjadi? Dijawab di situ, afala yarawna alla yarjiu ilaihim qaulan wala yamliku lahum darran wala nafa. Di situ dikatakan, apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu tidak dapat menjawabkan kepada mereka, tidak pula dapat memberi kemudaratan kepada mereka, tidak pula ada kemanfaatan. Itulah dibantahnya. Maka yaitu janganlah kalian menganiaya diri sendiri. At-Taubah mengatakan, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menganiaya diri kamu. Kemudian dikatakan di ayat Al-Baqarah 54, zalamtum anfusakum bittikhazikum ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Di situ kamu telah mendia diri kamu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu, anak sapi itu sebagai sesembahan, maka bertobatlah kamu kepada Tuhan kamu, bunuhlah diri kamu sendiri, zalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu dari sisi Tuhan kamu, maka Allah menerima taubatmu, innahu watawwabur rahim, sesungguhnya adalah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Nah, proses penerimaan taubat mereka itu dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 118. Itu kisah 3 orang yang tidak mengikuti perang. Dikatakan, wa ala salasatil lazi khulifu hatta iza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa daqat alaihimu anfusuhum wa zannu alla malja'a minallahi illa ilaihim summa taba alaihim liyatubu innallahu wattawwabur rahim. Ya, terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan tobatnya, itu sahabat Nabi, itu mereka kemudian hingga mereka merasa bumi menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, tetapi jiwa mereka telah sempit pula oleh diri mereka sendiri. Wa zannu an la malja'a minallahi ilaihi, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lagi dari siksaan Allah melainkan kepada Allah saja. Kemudian sumataba alaihim liyatubu, kemudian Allah menitibat mereka dan mereka pun menerima taubat mereka agar tetap mereka dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Itulah yang terjadi. Kemudian Allah menerima taubatnya itu dijelaskan dalam surah 25, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah menerima taubat hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahannya, mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka Allah bil mu'minina rahimah, Allah maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Allah menghazab siapa yang ditindakinya, memberi rahmat kepada siapa yang dikehendakinya, hanya kepada kamulah kepadanya lah kamu dikembalikan. Yu'azzibu may yasha wa yarhamu may yasha wa ilaihi tuqlabun. Itulah penjelasan dari ayat-ayat yang kita beri, ini cukup panjang. Mohon maaf kalau kena kesalahan atau terlalu panjang. Terima kasih atas kesabarannya dalam mendengarkan apa yang kita uraikan ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, terutama bagi yang bicara. Namun atas kesalahan itu mohon maaf, dan alhamdulillah atas kita mulai bersama pagi ini berupa nikmat yang banyak. Kemudian kepada Allah kami minta ampun atas kesalahan kami. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.